Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Tetap sehat semua ya untuk para sahabat fisika. Hari ini kita belajar tentang radiasi benda hitam. Coba apa yang dipikirkan oleh sahabat fisika tentang benda hitam? Apakah eh, baju berwarna hitam, atau malah kotak hitam? Bisa juga malah apa yang kalian pikirkan. Mungkin lubang hitam, gitu ya. Eh, Untuk mengetahui apa itu radiasi benda hitam, yuk kita lihat bersama-sama dulu ya untuk mempelajarinya. Kita belajar tentang hukum pancaran, bahwa untuk memahami sifat pancaran suatu benda, tentunya kita hipotesikan, kita gambarkan suatu pemancar sempurna yang disebut sebagai benda hitam atau black body. Lihat ilustrasi gambaran di sebelah kanan sahabat fisika semua. Sebuah bola lingkaran ya, ada cahaya masuk melalui lubang celah kecil sempit. Nah, kemudian cahaya itu saling bertumbukan dari sisi satu ke sisi yang lain. Nah, tumbukan begitu banyak, kemudian rapat, dan otomatis cahaya itu akan meradiasikan keluar ya, keluar dari lingkaran tersebut ya. Oke, ini sebagai gambaran saja bahwa pada keadaan kesetimbangan termal, temperatur benda hanya ditentukan oleh jumlah energi yang diserapnya per detik. Ingat ya, jumlah energi yang diserapnya per detik. Kemudian yang kedua, bahwa suatu benda hitam tidak memancarkan seluruh gelombang elektromagnetnya secara merata. Benda hitam bisa memancarkan cahaya biru lebih banyak dibandingkan cahaya merah atau sebaliknya. Lihat diagram kanan di samping sahabat fisika semua, kita gambarkan sumbu Y yang tegak sebagai elevasi suhu, kemudian sumbu X yang datar ya sebagai panjang gelombang. Bahwa sebagai gambaran situ sampai suhu 7000 Kelvin ya, ya cahaya biru itu ya, bahwa sampai elevasi sama 7000 Kelvin. Ingat panjang gelombangnya malah pendek, antara 200 sampai 400 ya, 300 ya, 300 400 itu ya. Panjang gelombangnya pendek padahal suhunya tinggi. Kemudian dengan suhu yang rendah turun, panjang gelombangnya lebih pendek tapi melengkung ke sebelah kanan. Nah, itu gambaran sebagai hukum pancaran. Kemudian ya, kita lihat apa itu radiasi benda hitam, redaksi dan atau pengertiannya. Bahwa benda hitam ideal ya, benda hitam ideal yang menyerap semua radiasi elektromagnetik yang mengenainya tanpa memantulkan atau meneruskan sehingga tampak hitam. Ini dalam kondisi ideal tentunya. Kemudian radiasi benda hitam itu sendiri apa? Bahwa radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam sempurna. Ini benda hitam sempurna ya, tadi ideal akibat getaran partikel di dalamnya semata-mata karena perubahan suhunya. Contoh sederhana yang dapat kita amati ya, bahwa peralatan listrik kita di rumah, tentang kompor listrik ya, mungkin udah umum ya. Kompor listrik yang memancarkan cahaya merah saat dipanaskan menunjukkan pancaran energi karena kenaikan suhu. Ada perbedaan suhu di situ tentunya. Kemudian berikutnya, hukum-hukum dasar radiasi benda hitam. Ada 3 ya, hukum tentang radiasi benda hitam. Yang pertama, hukum Stefan Boltzmann, kemudian hukum pergeseran Wien, dan yang ketiga, teori Planck. Kita lihat hukum Stefan Boltzmann ya, bahwa menggambarkan energi radiasi total yang dipancarkan per satuan luas oleh benda hitam ya sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Bahwa daya radiasi itu sama dengan
perkalian antara emisivitas ya bahan dengan konstanta Boltzmann, kemudian dengan luas permukaannya dan pangkat 4 untuk suhu. Hanya suhunya dalam satuan Kelvin tentunya. Bahwa ketetapan Boltzmann menunjukkan nilai adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi Kelvin. Kemudian yang kedua tentunya adalah hukum pergeseran Wiens. Nah, hukum pergeseran Wiens mengatakan bahwa panjang gelombang maksimum radiasi bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek seiring dengan kenaikan suhu benda. Lihat panjang gelombang maksimum itu adalah nilai konstanta Wiens B-nya yang nilainya 2,898 kali 10 pangkat 3 per ya, suhu. Kemudian yang terakhir adalah teori Planck ya, menjelaskan bahwa radiasi benda hitam sebagai paket energi listrik atau kuanta, sebuah terobosan fundamental ya tentang melahirkan fisika modern pada kemudian teori berikutnya tentang sifat spektrum radiasi benda hitam. Spektrum radiasi benda hitam bersifat kontinu dan terus ini ya mencakup seluruh rentang panjang gelombang elektromagnetik. Kemudian bahwa puncak intensitas radiasi bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau lebih biru. Sehingga dengan kenaikan suhu benda, lihat tadi yang ilustrasi hukum pancarannya. Spektrum yang dipancarkan tidak bergantung pada bahan atau bentuk benda, melainkan hanya pada suhunya. Ya, ini variabel suhu. Sifat unik ini memungkinkan kita untuk mengukur suhu objek jauh seperti bintang hanya dengan menganalisis cahaya yang dipancarkan. Wah, luar biasa, ini bisa dapat gambaran sahabat fisika tentang sifat-sifat spektrum radiasi benda hitam. Beri bahwa kita dapat visualisasi ya tentang spektrum dan perubahan warna pada benda hitam. Lihat bahwa ada gambaran di sisi sebelah kiri sahabat fisika semua itu. Ya, peningkatan suhu benda tidak hanya mengubah intensitas radiasinya, tetapi juga menggeser puncak spektrum yang secara langsung mempengaruhi warna yang kita lihat. Coba lihat ada perubahan warna di sampingnya ya, karena sesuai tadi gambaran pancaran. Fenomena ini mudah diamati pada filamen lampu pijar yang semakin terang dan putih saat dipanaskan, atau pada warna bintang yang bervariasi sesuai dengan suhunya. Ya, di jagat raya seperti bintang dan matahari itu ya, ketika kita melihat sinar putih padahal warnanya macam-macam. Lihat gambaran sampingnya ketika 1000 Kelvin perubahan warna pada filamen itu 3000 Kelvin sampai 6000 Kelvin ya. Filamen lampu pijar yang semakin terang dan putih saat dipanaskan. Kemudian kita lihat dalam penerapan sehari-hari konteksnya ya, radiasi benda hitam, penerapan radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih itu contoh sederhananya misalkan? Ya, kita lihat panel surya. Nah, panel surya menyerap radiasi matahari yang mendekati benda hitam dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ya, itu salah satu contoh. Contoh berikutnya pemanas listrik. Ya, dia memancarkan radiasi inframerah untuk memanaskan ruangan benda secara efisien. Kemudian termos, lapisan perak di dalamnya itu memancarkan radiasi sehingga suhu minuman tentunya tetap stabil kan. Kemudian berikutnya dalam disebut berbeda, contoh yang berbeda, efek rumah kaca ya, bahwa
gas-gas di atmosfer merangkap radiasi panas bumi sehingga terjadi pemanasan global ini. Climate change ya. Ini sebagai isu sosial tentunya dalam kehidupan kita. Contoh sederhana perhitungan Stefan Boltzmann. Kita lihat ya. Sebuah benda hitam dengan luas permukaan ya. Penampang dengan 0,04 meter persegi dengan suhu 400 Kelvin. Hitunglah daya radiasi yang dipancarkan jika emisivitas adalah nilai 1 dan konstanta Stefan Boltzmann adalah 5,67 kali 10 min 8. Bahwa daya radiasi tadi sama dengan emisivitas perkalian emisivitas ketetapan Boltzmann. Nah, kemudian luas permukaan dan suhu mutlaknya. Emisivitas nilai 1, ketetapan Boltzmann 5,67 kali 10 pangkat min 8 dan luas permukaan adalah 0,04 dan suhu Kelvinnya adalah 400 menghasilkan nilai daya radiasi 0,58 watt itu ya dengan luas permukaan 0,04 tapi suhunya adalah 400 Kelvin. Soal berikutnya tentang hukum pergeseran Venus. Sebuah benda hitam memancarkan radiasi maksimum pada panjang gelombang 8.700 Armstrong. Itulah suhu benda. Ingat ya, konstanta Wien adalah 2,898 ya kali 10 min 3. Ini adalah contoh perhitungannya. Konversikan panjang gelombang ke dalam bentuk meter ya 8.700 Armstrong sama dengan dikalikan 10 pangkat min 10 ya atau 8,7 kali 10 pangkat min 7 meter. Lihat sehingga dibagi saja itu ya. Konstanta Wien dibagi dengan konversi panjang gelombangnya ke dalam bentuk meter ya. Nilai suhunya mendekati sekitar T sama dengan 3.330 Kelvin. Ya, itu contoh perhitungan pergeseran ini. Dan sebelumnya kita menghitung tentang daya radiasi oleh rumus Stefan Boltzmann. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sehat-sehat dan tetap semangat untuk para sahabat fisika, sahabat pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.